Oke bang. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, penonton kelas integritas yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu di dalam program Integritas TV. Kita mulai dulu melihat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan integritas. Kita tahu bahwa pada masa sekarang ini, baik sebelum pandemi maupun sesudah pandemi dan nanti masih berlangsung, maka kondisi negara, kondisi masyarakat, kondisi bangsa, bahkan kondisi keluarga itu berada pada serba salah. Mau kerja ada pandemi, tidak kerja bagaimana makan dan seterusnya. Naik kereta api juga problem, naik bis apalagi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka kalau kita mencoba untuk melihat persoalan integritas dalam konteks sehari-hari, maka kita juga agak rasa maskul, kita juga rasa kecewa dan seterusnya. Misalnya di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ada 900 triliun kurang lebih untuk menangani persoalan COVID-19. Tapi kemudian ada menteri yang menggunakan kewenangannya secara tidak benar, apakah itu disebut korupsi, kolusi atau nepotisme, yang kemudian bisa sampai menyalahgunakan dana bansos yang anggarannya 300.000 per satu paket, itu diambil 10.000 rupiah, tapi ada sekian juta, puluh juta paket, sehingga kemudian menteri itu mendapatkan pribadi dia 17M. Nah, padahal anggaran itu luar biasa besarnya. Apakah ini nanti kemudian tidak mengganggu rasa kenyamanan pemerintah, rasa kenyamanan masyarakat, rasa kenyamanan rakyat kecil yang sedang mengalami kendala cari makan, ada yang di PHK-kan, ada yang tidak bisa kerja, lantas dana yang cuma 300.000 itu juga dipotong 10.000. Nah, kenapa demikian? Karena baik menterinya maupun pejabat-pejabat di Kementerian Sosial maupun pengusaha yang melakukan proyek-proyek itu tidak punya integritas. Sebab nanti kita akan bicarakan bahwa apa yang disebut dengan korupsi itu tidak pernah dilakukan oleh satu orang. Kalau pencurian itu bisa dilakukan oleh satu orang. Misalnya kita menangkap ayam di kandang orang sendirian bisa. Kita mengambil motor seseorang diparkir tidak dikunci bisa. Kita misalnya mau ambil curi apa saja sendirian bisa. Tapi kalau korupsi tidak bisa. Mesti lebih dari satu orang. Apakah dengan atasan, apakah dengan bawahan, apakah dengan mitra. Seperti misalnya kalau pengadaan barang dan jasa itu harus dengan mitra kerja. Pengalaman saya di KPK lebih 8 tahun itu menunjukkan bahwa kasus-kasus yang ditangani oleh KPK itu 43% berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sementara setiap tahun APBN kita itu ada 35% untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi katakanlah tahun lalu itu APBN kita 2.000 triliun, maka kemudian alokasi dana untuk pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh seluruh Indonesia itu 35% kali 2.000 triliun. Sedangkan dari 2.000 triliun itu 35% daripadanya itu dikorupsi 43%. Jadi dengan begitu maka kita bisa lihat kenapa APBN besar tapi tidak sampai ke bawah, tidak sampai ke rakyat, karena 43% kali 35% kali 2.000 triliun seperti itu. Itu baru pengadaan barang dan jasa. Belum lagi misalnya apa yang disebut dengan gratifikasi atau hadiah. Nah, gratifikasi ini adalah sesuatu yang diterima oleh seorang penyelenggara negara atau PNS dalam kaitan pelaksanaan tugasnya. Ada hadis yang paling keras para peserta, para pendengar, para penonton sekolah integritas yang saya hormati adalah bahwa hampir sebagian anggota DPR
anggota DPRD, bupati, gubernur, wali kota, menteri yang ditangkap KPK itu berkaitan dengan gratifikasi. Nah, hadis mengatakan bahwa pejabat yang menerima hadiah sama dengan mencuri. Bayangkan Bapak Ibu sekalian pendengar, berapa banyak pejabat kita yang mencuri setiap bulan. Dia ulang tahun istrinya, ulang tahun anaknya, ulang tahun dirinya, menikahkan anaknya, menikahkan keluarganya, ada hadiah, ada parcel dan seterusnya. Nah, itu tidak dilaporkan. Atau pengalaman saya pendengar sekalian, 8 tahun lebih di KPK, setiap Ramadan itu yang melaporkan setelah Lebaran, yang melaporkan ke KPK yang menerima parcel itu tidak lebih dari 100 orang. Padahal ada 3,7 juta PNS. 3,7 juta PNS itu belum terhitung anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPRD kota yang itu juga ribuan. Jadi bagaimana mereka tidak melaporkan itu? Karena mereka anggap bahwa itu biasa. Ini semua disebabkan karena soal integritas. Nah, soal integritas itulah maka kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kementerian Sosial, kemudian para penyelenggara negara, pejabat, menteri, gubernur, wali kota, anggota DPR, DPRD, hakim, menerima hadiah tapi tidak dilaporkan. Sebenarnya undang-undang tidak melarang seseorang menerima hadiah, tapi dilaporkan. Nah, dilaporkan nanti kemudian KPK akan menilai apakah hadiah yang diterima itu berkaitan dengan tugasnya atau tidak, atau hadiah yang diterima itu termasuk korupsi atau tidak. Nah, dalam konteks ini maka undang-undang mengatakan bahwa kalau yang diterima 10 juta ke atas maka berlaku pembuktian terbalik, yaitu penyelenggara negara atau PNS itu membuktikan kepada KPK bahwa itu bukan suap. Kalau dia bisa buktikan, maka kemudian KPK akan mengembalikannya kepada dia. Tapi kalau dia tidak bisa buktikan, maka KPK akan sita. Sebaliknya kalau 10 juta ke bawah, jadi 9.999 sampai 1 rupiah, maka jaksa KPK akan membuktikan bahwa itu suap. Kalau jaksa KPK dengan teknologinya, dengan IT-nya, dengan penyelidikannya itu bisa membuktikan bahwa itu adalah suap, maka disita. Nah, oleh karena itu maka kalau seseorang punya integritas, dalam hadis disebutkan bahwa yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, yang syubhat di antara halal dan haram itu ragu-ragu, maka kata Nabi, kalau yang ragu-ragu, yang syubhat tinggalkan. Jadi kalau seorang pejabat negara, seorang penyelenggara negara, apalagi dia muslim, karena negara kita 85% muslim, maka kemudian dia punya integritas, dia mengerti tentang ajaran Islam, maka kemudian dia tahu ini syubhat, ragu-ragu, ditinggalkan. Nah, dengan begitu maka dia akan melapor kepada KPK. Tidak perlu datang ke kantor KPK, cukup saja buka web KPK, kemudian kirim, terima ini, nanti mungkin cuma beberapa jam, kemudian akan dijawab oleh pegawai bagian gratifikasi KPK, akan mengatakan bahwa itu Bapak bisa terima, bisa ambil, atau sebaliknya Bapak harus serahkan kepada KPK, lantas kemudian dimasukkan ke rekening negara untuk diserahkan kepada bendahara negara, yaitu Kementerian Keuangan. Itu semua karena adalah persoalan menyangkut integritas. Nah, begitu juga misalnya sekarang ini sedang terjadi banjir di Sulawesi Barat. Itu sekian banyak yang korban, yang meninggal dan seterusnya. Kenapa bisa terjadi banjir seperti itu? Karena orang menebang pohon, orang memotong pohon tidak bertanggung jawab, membangun bangunan tidak ada izin lingkungan dan seterusnya. Kemudian akibatnya apa terjadi? Ketika hujan turun beberapa jam, pohon-pohon sudah tidak ada, maka kemudian air itu mengalir dan kemudian membawa semua apa yang menghadangnya, apakah rumah, apakah bangunan dan seterusnya. Begitu juga karena orang membangun rumah tanpa mendapat izin dan seterusnya, sehingga kemudian tidak memperhatikan soal saluran air, tidak memperhatikan soal got dan seterusnya, maka kemudian sampah-sampah menutup jalan air, maka kemudian banjir. Ini semua adalah karena mereka tidak berintegritas.
Karena tidak berintegritas, maka kemudian terjadilah bencana alam. Kita lihat juga misalnya ada kereta api yang terbalik, ada bis yang terbalik. Yang terakhir baru berapa hari lalu, saya punya junior, mantan ketua umum PBHMI, Saudara Mulyadi, dengan istrinya, dengan iparnya, itu naik untuk pulang ke Pontianak. Itu kemudian jatuh itu pesawat. Nah, kenapa ini? Pesawat itu kan ada SOP, bagaimana sebelum berangkat itu, bagaimana bagian engine-nya, bagian mesinnya memeriksa dan seterusnya, sampai kemudian bahkan bannya itu sudah ditetapkan berapa kali harus diganti dan seterusnya, seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka kemudian tidak akan mengorbankan orang. Nah, disitulah kemudian perusahaan punya integritas atau tidak. Misalnya, mestinya katakanlah setiap pekan itu ganti ban. Bahkan ada yang perusahaan besar itu setiap mau terbang, satu hari setiap terbang itu ganti ban. Kenapa harus ganti ban? Karena beban itu ribuan kilogram. Pesawatnya sendiri sudah berat, penumpang sudah berat, maka kemudian itu landasan dengan kecepatan tinggi dari atas, maka ban itu terkikis. Sehingga dengan demikian maka ban itu harus selalu diganti. Paling lambat itu 1 pekan. Tapi ada perusahaan pesawat terbang di Indonesia itu sebulan sekali, karena dia berpikir ada penghematan, kalau seminggu sekali itu berapa, tapi kalau sebulan sekali menghemat. Akibatnya maka kemudian terjadilah apa yang terjadi di Surabaya, di Bali, di Jogja, di mana-mana, yang kemudian ketika landing itu banyak sudah tidak apa, kemudian ada yang kejeblos masuk ke sungai, kejeblos itu, dan kemudian ada yang terbakar dan seterusnya. Itu karena pimpinan perusahaan tidak berintegritas. Tapi juga kalau misalnya pimpinan perusahaan itu tidak berintegritas, pilot, kru yang berintegritas, maka kemudian mereka akan cek sebelum berangkat, mereka cek. Dan kalau mereka misalnya cek tahu bahwa itu ada penyimpangan dan seterusnya, maka kemudian itu harus dihentikan, harus diganti, harus diperbaiki dan seterusnya. Semua itu berawal dari integritas. Baru beberapa hari lalu saya nonton di TV, kemudian pertemuan antara ibu kandung dengan anaknya, karena anaknya itu melaporkan ibu kandungnya ke kepolisian karena soal rumah yang itu harus tidak boleh ditempati oleh ibunya. Bayangkan ini ibu kandung dengan anak kandung. Anak kandung melaporkan ibunya ke polisi karena rumah itu tidak boleh ditempati oleh ibu. Nah, ini menunjukkan bahwa sang anak tidak berintegritas. Bagaimana bisa bersikap terhadap seorang ibu seperti demikian? Ada, maaf pendengar yang non-muslim, saya karena seorang muslim, saya cerita tentang soal ini dalam kaitan dengan bagaimana kehidupan umat Islam, khususnya pada zaman Rasulullah. Seorang orang tua datang kepada Rasulullah kemudian beritahu bahwa, ya Rasulullah, anak saya ini ketika dia belum bekerja, belum jadi orang, belum punya kekayaan, saya yang uruskan dia, saya yang berikan sekolah, saya yang kasih usaha kerja seperti itu. Nah, setelah kemudian saya sudah tua, tidak lagi punya penghasilan, dia sudah punya penghasilan, sudah kaya, kemudian terus demikian, maka kemudian saya biasa pakai uang dia segala macam seperti itu. Nah, apakah itu saya salah, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah tanya sama anaknya, apa betul cerita bapakmu? Iya betul. Maka kata Rasulullah kepada orang tua ini, silahkan pakai sesukamu uang anakmu itu, karena itu adalah milik kamu. Nah, artinya bahwa antara hubungan bapak dengan anak, ibu dengan anak, saudara dengan keluarga seperti itu adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan. Sehingga demikian maka ketika saya membaca berita WhatsApp, kemudian dengar di radio dan menyaksikan 2 atau 3 hari lalu di TV bagaimana seorang anak itu mengadukan ibunya ke polisi karena rumah itu tidak boleh ditempati, bahkan harus dikasih ultimatum, harus tinggalkan rumah dalam waktu berapa hari. Ini sesuatu yang sangat memasukkan bagi orang Indonesia. Kita orang Indonesia yang apapun agama Anda, selama mengaku warga Indonesia, perhatikanlah Pancasila. Pancasila, sila pertama itu menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa.
Perhatikan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 mengatakan negara menjamin setiap warga negara untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan itu. Artinya bahwa Indonesia itu negara agama, Indonesia itu negara berketuhanan. Maka kita merujuk kepada agama apa saja. Agama Islam, agama Nasrani ke Bible, agama Hindu ke Weda dan seterusnya. Tidak ada agama apapun yang membenarkan seorang anak menghina ibunya, memalukan orang tuanya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka soal integritas ini bukan hanya dalam soal ajaran agama. Kalau kita baca Pancasila, kita baca Undang-Undang 45 juga sudah ditetapkan. Karena para founder fathers kita itu mereka meletakkan prinsip-prinsip negara kita ini berdasarkan ajaran agama. Apalagi 85%, waktu merdeka itu 90% itu adalah ulama, tokoh, pejuang Islam, sehingga merumuskan pilar-pilar yang ada dalam Undang-Undang 45 sesuai dengan ajaran agama. Nah, oleh karena itu maka harus kita kemudian tekun memperhatikan bagaimana integritas kita. Nah, kalau kita sudah mempelajari integritas ini, maka kemudian apa saja, misalnya di kereta api, saya punya pengalaman biasa di kereta api, sebelum yang kereta api yang terbaru ini yang sudah menggunakan sistem yang baru yang dari Jepang, tapi kereta api yang lama itu kemudian ada tertulis di situ dilarang merokok. Terus kemudian merokok. Saya terus kemudian langsung tepuk, maaf, rokoknya itu Atau misalnya kalau di bandara lagi check in, orang lagi antri seperti itu, tiba-tiba ada yang nyelonong ke depan. Saya datang ke depan, saya tepuk bahunya. Belakang orang antri dan seterusnya. Nah, ini semua adalah manifestasi daripada masalah-masalah yang sangat sederhana, tapi itu adalah integritas. Kita lihat di negara-negara maju atau negara tetangga sajalah, Singapura, Malaysia, bagaimana orang teratur antri naik bis, naik taksi, naik kereta api, sementara kita itu berebut-rebut di kereta api atau di bis dan seterusnya. Ini karena kita tidak memahami apa yang disebut dengan integritas itu. Sehingga nanti kita akan lihat bahwa integritas itu adalah bagaimana pemikiran yang lahir dari sikap jiwa, kemudian pekerjaan di otak, kemudian ucapan, kemudian tindakan atau aksi. Sehingga integritas itu adalah satunya kata hati, pemikiran, ucapan, dan perilaku. Itu satu. Nah, kita perhatikan ikan laut itu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun hidup di dalam laut yang asin rasanya. Ketika ikan itu baru kita tangkap, coba makan, dagingnya itu tidak asin, dagingnya itu tawar. Saya orang asli Ambon, sejak kecil sampai SMA itu ada namanya ikan puri, ikan teri kecil. Baru ditangkap dari laut, masih segar, kemudian dibersihkan, kemudian dikasih cuka, dikasih asam, dikasih cili, cabai, kemudian dihancurkan begitu, dimakan. Itu enak sekali. Artinya bahwa ikan yang baru ditangkap dari laut itu tidak asin dagingnya, tapi dia rasa tawar. Kalau ikan tertentu ada rasa amis, tapi ikan tertentu tidak rasa amis, tapi dia tidak asin. Yang saya mau katakan bahwa ikan hidup bertahun-tahun, berpuluh tahun itu tidak asin. Kenapa dia tidak asin? Karena dia selalu aktif, dinamis, progresif, profesional. Dia menguasai lingkungan. Itulah karakter ikan. Hidup di tengah daerah yang asin tapi tidak asin. Ketika ikan itu mati, maka kemudian dibawa oleh ibu kita, dibawa oleh istri kita, dibawa oleh adik perempuan kita ke dapur, dimasak, dikasih garam, asin itu ikan. Dikasih asam itu ikan, asam itu ikan. Dikasih gula itu ikan, maka gula itu juga kemudian menjadi manis. Garam ikan itu juga menjadi manis. Artinya bahwa karakter ikan yang ada di dalam laut itu berubah total ketika dia jadi mati. Maka kemudian kalau bapak, ibu, pejabat, anggota apa saja, DPR, DPRD, bupati, gubernur, wali kota dan seterusnya, hanya karena misalnya 10 juta
hanya karena 50 juta, hanya ke 100 juta, bahkan 1 miliar sekalipun, kemudian Anda melanggar kode etik, Anda melanggar SOP, Anda melanggar ketentuan-ketentuan perundangan, Anda adalah bangka-bangka yang hidup. Anda adalah mayat-mayat yang bergerak. Sebab Anda masih hidup, tapi seperti ikan yang sudah mati, berubah karakternya. Ketika ikan masih hidup, dia melawan suasana lingkungan yang ada di sekitarnya. Itulah karakter ikan. Maka saya ingin tutup pertemuan kita hari ini dengan kita belajar dari ikan untuk bagaimana bisa kita berkarakter, menguasai lingkungan, bukan dikuasai lingkungan. Kita jumpa lagi nanti pada seri berikut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.